Benar, terasa Ramadan tuh kalau mengikuti Ramadannya sahabat dengan dibimbing Nabi SAW, itu Ramadannya memang terasa berat sekali. Kayak tadi itu ya, terasa berat sekali Ramadannya. Pantas ketika ayat-ayat Ramadan, hadis Nabi itu diisyaratkan saja bahwa dia berat. Tetapi ditutupi berat itu dengan banyak hal nantinya. Dan ini juga pelajaran untuk kita, agar ibadah seperti Ramadan itu jangan hanya dipotret sebagai beban yang berat. Karena kalau dipotret hanya sebagai beban yang berat, Islam ini seluruhnya adalah beban. Kalau Islam seluruhnya beban, ada suatu hari kita kelelahan karena beban. Namanya beban kelelahan, Pak. Kita memanggul beban kelelahan. Kalau sudah kelelahan, pasti kita ingin suatu hari untuk meletakkan beban itu, untuk melempar. Meletakkannya. Nah, itulah juga kunci dari kegagalan kita mendidik generasi terhadap syariat Islam ini. Karena syariat Islam selalu dipotret di generasi kita sebagai beban. Anak-anak Ramadan begini seringkali kalau dari sekolahannya dibekali buku. Buku itu isinya beban semua. Betul? Isinya beban semua. Puasanya, terawihnya, disuruh meringkas ceramah, kemudian minta tanda tangannya apa gitu, itu yang biasa di negeri ini. Oke. Semua beban. Kalau dia hanya dipotret beban, Pak, kita akan gagal mendidik generasi ini. Karena tidak ada orang yang mau hidupnya penuh dengan beban. Makanya nanti Quran punya metode bagaimana beban itu bisa dinikmati. Itu yang mahal. Beban bisa dinikmati. Jadi dirahmati Allah, saya potret kisah sahabat-sahabat tadi itu dikarenakan saya cuma ingin tunjukkan betapa memang Ramadan versi para sahabat itu memang berat. Jadi kalau kita juga merasakan sebagian, jadi berapa persen amaliyah kita ini terasa beratnya, ya memang Ramadan begitu. Apalagi Ramadannya para sahabat. Kalau hari ini kita sudah memenuhi masjid-masjid kita dengan i'tikaf, alhamdulillah. Tapi i'tikaf versi Nabi dan sahabat kayak tadi saya ceritakan itu sebagiannya. Ya. Bahkan kalau malam 27 mereka qiyam dan nyaris tidak kebagian subuh. Nyaris tidak kebagian sahur. Makanya begitu selesai mereka segera sahur dan azan, tahu setelah itu. Begitu para sahabat Rasulullah. Artinya gini, kalau ada orang yang memang baru belajar i'tikaf dan masuk ke masjid itu sudah luar biasa, karena beberapa tahun yang silam pun masjid belum sepenuh hari ini ketika i'tikaf. Tapi mari kita naikkan. Karena kadang-kadang ada yang memang i'tikaf baru pindah tidur umpamanya. Ya, kita naikkan posisi itu. Sampai kita mencoba kenikmatan syariat ini bertahap. Mari kita nikmati senikmat apa sih dulu sahabat bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik hadirin dirahmati Allah. Maka dengan beban-beban tadi itu, saya ingin sampaikan juga satu, tadi karena saya sampaikan kalimat Umar tadi, ada sisi yang sangat menarik tentang kalimat tadi, bahwa begitu melihat muslimin rapi dengan satu imam yaitu Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu, kemudian setelah itu Umar mengatakan ini bid'ah yang indah, tetapi yang tidak ikut sholat sekarang lebih baik. Bukankah kalimat ini terasa kontradiktif? Ya, tapi inilah kalimatnya ahli ilmu betulan. Ahli ilmu betul seperti ini kalimatnya, Pak. Mengapa Umar mengatakan itu? Kalau yang pertama kita paham, memang menjadi rapi, menjadi sangat indah, kita paham itu. Tetapi kalimat setelahnya, loh Anda bilang tadi barusan bilang ini bagus, ini indah, tapi Anda katakan yang tidak ikut sholat sekarang lebih baik. Bagaimana ceritanya itu? Lihatlah betapa cerdasnya, betapa hikmahnya, betapa bijaknya, betapa ahli ilmu itu tahu menempatkan ilmunya pada siapa. Kerapian muslimin ini, sholat tarawih qiyam Ramadan dengan satu imam yang rapi itu memang indah dan bagus. Tetapi karena Umar menyaksikan bahwa qiyam Nabi dulu di malam hari,
qiyamnya di malam hari, maka karena yang qiyam bersama dengan sahabat Ubay itu di awal seperti kita tarawih sekarang, habis sholat isya kemudian tarawih. Sehingga Umar mengatakan sebenarnya kalau Anda mau menunda nanti malam itu lebih baik. Makanya Umar katakan yang tidak ikut sholat sekarang lebih baik sebenarnya. Lah kalau lebih baik, mengapa Umar tidak sekalian saja? Kenapa tidak sekalian saja? Kalau gitu Umar membuat sebuah syariat bahwa masyarakat bangunkan semua tengah malam, ya, kemudian ajak untuk qiyam Ramadan bersama di masjid diimami oleh Ubay. Bukankah dapat dua kebaikan? Kebaikan keindahan bersama-sama dan kesempurnaan keutamaan sholat malam hari untuk qiyamnya. Tapi itu hadirin diukur oleh ahli ilmu. Makanya ahli ilmu itu dia bukan hanya menyampaikan kebenaran, tetapi menyampaikan kebenaran itu pun diukur apa dampak kebenaran ini pada masyarakat. Loh, apa begitu Pak? Ya, ini Rasul. Ini Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kebenaran itu berdampak, ya Pak. Lihat dialog Nabi dengan Mu'adz radhiyallahu anhu. Ketika Nabi menyampaikan pada Mu'adz, wahai Mu'adz, orang itu begitu dia mengucapkan syahadatain, dia mengucapkan syahadat, maka dia berhak masuk surga. Dia berhak masuk surga. Maka Mu'adz senang dengan kalimat itu. Ini kabar gembira untuk seluruh masyarakat, untuk seluruh muslimin. Maka Mu'adz bertanya pada Nabi, minta izin. Afala ubasyirun nas? Ya Rasulullah, apakah saya boleh memberikan kabar gembira ini pada masyarakat? Kan menarik kan? Pertama, ini ilmu kebenaran yang Nabi sampaikan tadi, ilmu kebenaran satu. Yang kedua, ini kabar gembira. Kabar gembira kan harus disampaikan kepada muslimin, karena kita diperintahkan untuk menyenangkan muslimin, bukan menakut-nakuti muslimin. Baik. Tapi apa jawaban Nabi? Mengejutkan jawaban Nabi, Pak. Kata Nabi, la, jangan. Loh, gimana sih? Ini asli ahli ilmu. Jadi ahli ilmu itu bukan cuma bilang, ini benar Pak, ini hak, ini dalilnya benar, ini sahih, ini ada ayatnya. Bukan cuma itu. Ahli ilmu itu mengukur, kalau ini saya sampaikan al-haq sekarang, apa dampaknya bagi masyarakat yang mendengar ini? Itu baru ahli ilmu. Ahli ilmu mengukur segala hal. Kata Nabi, la, jangan sampaikan. Kenapa? Nabi kasih penjelasan. Fayattakilu, jangan sampaikan. Karena nanti masyarakat ini menjadi malas beramal. Oh, sudah gampang masuk surganya kan Pak? Jadi amal gak usah banyak-banyak. Tetapi Mu'adz di akhir hidupnya dia merasa toh Nabi sudah wafat, toh tidak ada yang dikhawatirkan lagi tentang turunnya syariat yang baru karena Nabi sudah wafat. Kemudian artinya Mu'adz beristihad bahwa saya juga merasa takut berdosa kalau ilmu yang pernah saya dengar ini tidak saya sampaikan. Maka di akhir hidup Mu'adz menyampaikan peristiwa ini. Itulah mengapa hadisnya sampai pada kita hari ini. Baik, cuma artinya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu mengukur betul Bapak Ibu, mengukur betul tidak segala yang benar disampaikan hari ini. Ada ilmunya luar biasa, gitu ya? Tidak sederhana itu ilmunya. Kenapa menjadi rancu dan berantakan masyarakat dan cara berpikir yang acak-acakan, perpecahan luar biasa? Salah satu faktornya ini. Karena apa yang disampaikan orang-orang itu, ada disampaikan siapapun yang bicara itu tidak mengukur dampaknya di masyarakat. Nabi, hadirin, Nabi itu kalau ada orang datang Pak, itu Nabi, ada orang datang bertanya, itu Nabi ukur betul orang ini. Diukur betul orang ini. Lihat contoh-contoh. Lihatlah umpamanya hadis yang juga kita tahu tentang sahabat-sahabat Nabi yang suka
naik kapal laut itu bertanya ke Nabi karena mereka ingin mencari solusi fikih. Ya Rasulullah, kita ini kalau berlayar di laut membawa air yang layak minum itu sedikit. Kalau kami gunakan dia untuk wudhu, maka kami tidak bisa minum. Apa solusi wudhu kami? Baik, itu kalimat sahabat. Kan jawabannya sebenarnya kan sederhana Pak, simpel kan? Karena air laut itu suci. Nabi mengatakan jawabannya tidak begitu. Karena sahabat mengatakan, apakah kami boleh berwudu dengan air laut? Jadi ini air tidak kami buat wudu, kami buat minum, tapi kami wudunya pakai air laut. Apakah boleh? Dia jawaban Nabi. Nabi mengatakan, huwa tahuru ma'uhu al-hillu maitatu. Laut itu suci airnya, halal bangkainya. Pertanyaannya apa? Hanya tentang wudu. Tetapi kenapa jawabannya sampai ke bangkai-bangkai laut? Para ahli ilmu itu menganalisa betul bahwa contohnya Imam Asy-Syaukani dalam Nail Author menyampaikan tentang menganalisa hal ini, tentang mengapa Nabi menambahi kalimat halal bangkainya. Kalau suci airnya jelas karena itu pertanyaannya, tetapi halal bangkainya buat apa dibahas-bahas? Kok nggak ditanyakan? Para ulama mengatakan ini karena Nabi melihat, mengukur, ini orang yang bertanya sebenarnya kebutuhanmu bukan hanya pada air minum atau air wudhu. Bahkan suatu hari kalau kau kehabisan makan, maka air laut itu menjadi solusi. Bahkan bangkainya pun halal kalau tidak dapat yang hidup. Itu ahli ilmu betul. Mengukur betul apa yang disampaikan. Apa dampaknya bagi masyarakatnya. Ya. Maka Umar radhiyallahu anhu ketika membuat kebijakan seperti tadi itu mengukur betul. Karena kalau masyarakat ini sekalian saja kan ini ideal sekali, kita ajak saja bangun tengah malam, bangunkan semua satu kota, bagus, ya kan, ideal. Tapi masyarakat gak kuat. Masyarakat gak kuat. Makanya sudah habis isya kalian sholat qiyam. Terawih habis isya. Diimami oleh Ubay. Diimami. Begitu indah baru Umar katakan ini indah, tapi yang sholat, yang tidak ikut sholat sekarang lebih baik. Nah, itu ahli ilmu betul Pak, mengukur betul apa yang kebijakan yang dibuat itu. Ada hal ideal, memang ideal, tapi masyarakat tidak akan sanggup itu. Baik, hadirin dirahmati Allah. Karena Ramadan itu punya beban yang memang tadi saya ceritakan tentang ternyata memang seperti itu beratnya. Itulah mengapa cara Al-Quran bertutur itu bertutur untuk meringankan rasa beban Ramadan itu. Itulah mengapa muncul kata tadi, ya ayyuhalladzina amanu. Memang ketika Allah memanggil iman, kita juga yang kita panggil harusnya iman. Jadi manusia ini kan ada akal yang bisa dipanggil, ada fisik ini yang bisa dipanggil juga, dan ada iman yang bisa dipanggil. Ternyata untuk Ramadan bukan fisik yang dipanggil Pak, juga bukan akal yang dipanggil. Yang Allah minta yang dipanggil imannya, karena Allah manggil iman kita. Wahai orang-orang yang beriman, bukan wahai orang-orang yang kuat fisiknya, wahai orang-orang yang cerdas, bukan. Wahai orang-orang yang beriman. Kenapa? Karena fisik ini tidak akan sanggup menghadapi beban Ramadan, dan akal juga tidak akan sanggup menghadapi beban Ramadan. Sehingga kalau anak-anak kita, Bapak Ibu, dimasukkan ke Ramadan, yang dipanggil hanya fisiknya dan akalnya, dia nggak akan menikmati Ramadannya. Dia tidak akan kuat dengan Ramadan ini. Walau dia jalankan sekian Ramadan pun tidak membentuk kesolehan pribadinya. Karena dipanggil imannya. Dan itu sederhana. Masya Allah sudah berapa banyak contohnya kan? Orang fisik tegar, kokoh, kuat, dengan orang yang sudah sepuh, sudah tua, bahkan mungkin sudah terlihat rapuh fisiknya. Tapi masalah qiyam sepanjang imam membaca dengan indah sepanjang itu, ukuran kuat sholat qiyamnya bukan fisik yang kuat kan? Oh, yang fisiknya kuat pergi ya Pak.
Karena memang yang dipanggil bukan itu, iman. Sama, puasa Ramadan sama, puasanya sama. Jangan Anda pikir kalau puasa itu untuk orang-orang yang fisiknya bagus itu, nah, yang imannya bagus. Makanya Allah tunjukkan, ayo panggil iman Anda, panggil iman. Iman ada di hati sini. Karena para ulama mengatakan iman, Hasan Al-Basri rahimahullah mengatakan bahwa iman itu ma waqara fil qalbi wa saddaqahul amal. Di sini tempatnya. Iman itu ditempatkan di dalam hati sini, kemudian dibuktikan dengan amal. Dan inilah maka termasuk tadi yang saya sampaikan tentang ayyamam ma'dudat. Yang kata ma'dudat itu sebenarnya tidak lebih dari 10. Untuk menghibur muslimin, nggak banyak kok sebenarnya, nggak banyak Ramadan tuh. Kalian jalani saja ya kan, nggak banyak dia. Karena ternyata berlipat 10 sudah total habis kan, 10 tapi berlipat gitu ya, 10 berlipat 3, jadi habis dah. Ya seperti 10 saja itu, tidak berat. Terakhir hadirin, lihatlah ceramah Nabi waktu memasuki Ramadan. Terakhir sekali. Lihat ceramah Nabi di hadapan sahabat waktu memasuki Ramadan. Dan nanti mari kita hitung poinnya. Nabi mengatakan di hadapan seluruh sahabatnya. Kata Nabi, "Qad ja'akum syahrul Ramadan, syahrun mubarak, faradallahu alaikum siyamahu. Tuftahu fihi abwabul jannah, wa tughlaqu fihi abwabul jahim, wa tughallu fihi maradatus syayatin, fihi lailatun khairun min alfi syahr. Faman hurima khairaha faqad hurim." Kata Nabi kata Nabi telah datang, lihat kalimatnya, telah datang pada kalian bulan Ramadan, satu bulan yang diberkahi. Allah mewajibkan puasa. Dibuka pintu surga, ditutup pintu neraka, diikat setan yang durhaka. Di dalamnya ada malam yang lebih baik dari 1000 bulan. Siapa yang terhalangi dari kebaikan malam itu, Lailatul Qadar, sungguh dia telah terhalangi dari semua kebaikan. Ini harus diukur betul hadirin, ya kan? Bahwa ini pembahasannya panjang, tapi saya cuma ingin sampaikan 1 poin saja. 8 poin bukan? Ya 8 poin ini isinya apa? Isinya cuma 3, 8 poin ini. Yang 1 adalah kabar gembira, yang 1 beban, yang 1 lagi peringatan. Tapi mari kita hitung berapa jumlahnya. Telah datang bulan Ramadan, bulan yang diberkahi. Ini kabar gembira semua. Allah wajibkan pada kalian puasa. Nah, ini beban. Ini beban. Dibuka pintu surga, kabar gembira bukan? Ditutup pintu neraka, kabar gembira bukan? Diikat setan-setan yang durhaka, kabar gembira? Di dalamnya ada malam yang lebih baik dari 1000 bulan. Kabar gembira? Baik. Yang terakhir sekali. Jadi 6 kabar gembira. 1 bebannya. Yang terakhir sekali, siapa yang terhalangi dari kebaikan Lailatul Qadar, malam kebaikan itu, maka sungguh terhalangi dari semua kebaikan. Itu peringatan. Jadi dari 8 poin hadirin, itu 6 kabar gembira, 1 beban, 1 peringatan. Jadi Ramadan oleh Nabi tidak dipotret sebagai beban. Kabar gembira, kabar gembira, kabar gembira, kabar gembira. 6 berbanding 1 loh. Dengan beban itu, yang satunya peringatan. Hati-hati kalau nggak berhasil, gitu ya. Di 611. Di Ramadan itu 611, Pak. Ya. Subhanallah. Jadi selama ini kalau kita masih memotret Ramadan sebagai beban, hanya bicara tumpukan program, yang itu menjadi beban, berarti memang salah cara kita menghadirkan, menyuguhkan Ramadan untuk kita dan generasi kita. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan bisa kita ambil pelajarannya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.